2 bulan. Selama 2 bulan, aku hidup dalam dongeng yang kuimpikan sejak lama. Namaku Amanda. Aku memiliki segalanya, karir yang mapan sebagai pemilik galeri seni yang sukses, dan sebuah rumah mewah, pusaka tunggal dari kedua orang tuaku. Satu-satunya yang kurang dalam hidupku adalah cinta. Lalu, Revan datang. Revan adalah pria yang kukira adalah jawaban atas semua doaku. Dia sopan, perhatian, dan memiliki senyum yang mampu meluluhkan gunung es. Latar belakangnya sederhana, tapi itu tak jadi masalah bagiku. Cintanya terasa begitu tulus. Saat dia melamarku, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ibu mertuaku, Santi, juga tampak seperti malaikat. Sejak hari pertama Revan membawaku menemuinya, dia begitu ramah. Akhirnya Revan membawa pulang calon istri yang tepat. Ibu bisa tenang sekarang, ujarnya kala itu, mengelus rambutku dengan kelembutan seorang ibu. Setelah kami menikah, mereka berdua pindah ke rumahku. Rumahku terlalu besar untukku sendiri, dan aku pikir akan lebih hangat jika kami tinggal bersama sebagai keluarga. Revan membantu mengurus beberapa aspek bisnisku, sementara Ibu Santi dengan senang hati mengurus rumah tangga. Bulan pertama pernikahan kami adalah surga. Revan tak pernah absen membawakanku sarapan di tempat tidur. Ibu Santi selalu memasakkan makanan favoritku. Kamu beruntung sekali, Amanda, kata Revan suatu malam, memelukku di balkon kamar kami yang menghadap taman. Punya suami setampan aku, guraunya, sebelum berbisik serius, dan aku lebih beruntung lagi, punya istri sebaik dan sesukses kamu. Aku dan ibu janji akan selalu menjagamu. Aku membalas pelukannya erat. Aku mencintaimu, Revan. Lalu, kebahagiaan kami terasa lengkap saat di minggu ke-6 pernikahan, dokter menyatakan aku positif hamil. Revan mengangkatku dan memutarku di ruang praktik dokter. Aku akan jadi ayah, serunya. Ibu Santi menangis haru saat kami beritahu. Dia langsung memelukku. Ya Tuhan, terima kasih. Cucu pertama ibu. Amanda, kamu harus jaga kesehatan. Ibu akan buatkan ramuan herbal terbaik untukmu. Surga duniaku terasa sempurna. Namun, di awal bulan kedua, surga itu mulai menunjukkan retaknya. Semua dimulai saat morning sicknessku datang. Aku mual parah, sering muntah, dan badanku lemas. Aroma masakan Ibu Santi yang dulu kusukai, kini membuatku pening. Aku lebih banyak beristirahat di kamar. Awalnya, Revan dan Ibu Santi sangat pengertian. Tapi itu tak berlangsung lama. Amanda, kamu ini manja sekali, kata Ibu Santi suatu sore, saat aku menolak bubur sumsum buatannya karena merasa mual. Nada suaranya ketus, tidak lagi selembut dulu. Ibu dulu waktu hamil Revan, masih mencangkul di sawah. Ini kamu baru mual sedikit saja sudah tidak mau makan. Aku tertegun. Maaf, Bu. Aku bukan tidak mau, tapi baunya. Halah, alasan saja, potongnya. Revan itu kerja banting tulang di luar, kamu di rumah malah malas-malasan. Harusnya kamu layani suami, siapkan kebutuhannya. Ini malah suami yang melayani kamu. Aku menelan ludah, hatiku perih. Aku tidak malas, Bu. Aku hanya... Sudahlah. Ia meletakkan mangkuk bubur itu dengan kasar di meja. Malamnya, aku mengadukan hal ini pada Revan. Reaksinya di luar dugaanku. Sayang, ibu mungkin benar. Kamu jangan terlalu manja, katanya, matanya masih terpaku pada layar laptop. Lagi pula, kamu kan cuma di rumah. Apa salahnya bantu-bantu sedikit? Ibu kan sudah tua, kasihan dia mengurus rumah sebesar ini sendirian. Darahku berdesir. Revan, ini rumahku. Dan ibu sendiri yang menawarkan diri untuk membantu. Lagi pula, kita punya 3 asisten rumah tangga. Ibu Santi hanya mengawasi. Revan menutup laptopnya dengan keras. Kenapa kamu jadi hitung-hitungan begitu? Sejak kapan kamu jadi sombong, mengungkit-ungkit ini rumahmu? Kita ini keluar. Itu adalah pertengkaran pertama kami. Dan itu baru permulaan. Sejak saat itu, sikap mereka berubah drastis. Tak ada lagi sarapan di tempat tidur. Tak ada lagi masakan spesial. Yang ada hanya sindiran dan perintah. Amanda, nanti siang ada tamu kolega bisnis Revan.
Kamu masak yang banyak, ya? Perintah Ibu Santi, padahal asisten rumah tangga kami, Bei Inah, berdiri di sebelahnya. Tapi, Bu, jangan membantah. Latih dirimu jadi istri yang benar. Jangan cuma bisa foya-foya habiskan uang orang tua. Mereka mulai menyuruhku bekerja. Bukan di galeriku, tapi pekerjaan rumah. Menyapu, mengepel, mencuci piring. Padahal aku sedang hamil muda dan mual parah. Revan, aku mual. Aku tidak kuat mencium bau sabun cuci, keluhku. Itu cuma di pikiranmu. Kalau kamu lawan, pasti bisa. Ibu dulu juga begitu, jawab Revan enteng. Mereka seolah sengaja membuatku tidak nyaman di rumahku sendiri. Mereka yang menumpang, tapi aku yang diperlakukan seperti pembantu. Puncaknya adalah suatu malam. Aku terbangun tengah malam karena haus. Saat aku menuruni tangga, aku mendengar suara Revan dan Ibu Santi berbicara di ruang tengah. Lampu mati, tapi suara mereka terdengar jelas. Revan, bagaimana ini? Rencana kita bisa gagal total kalau dia hamil begini, desah Ibu Santi, terdengar panik. Ibu tenang saja. Justru ini lebih bagus, jawab Revan. Suaranya dingin, tak ada kelembutan yang kukenal. Kalau dia hamil, dia akan lebih bergantung pada kita. Kita bisa lebih mudah mengendalikannya. Tapi bagaimana dengan harta itu? Kontrolnya masih penuh di dia. Pengacara sialan itu membuat semuanya atas nama Amanda. Sabar, Bu. Selangkah demi selangkah. Yang penting, kita sudah ada di dalam rumah ini. Kita buat dia tidak nyaman, kita buat dia stres. Soal surat-surat itu, aku sedang mengusahakannya. Aku sudah mulai memintanya tanda tangan beberapa dokumen, investasi. Hening sejenak. Lalu Ibu Santi tertawa pelan. Kamu memang pintar, Nak. Untung dia bodoh. Gampang sekali dibuai cinta. Tentu saja. Sekarang, kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Setelah semua asetnya berpindah tangan ke aku, dia dan janin, itu, Revan menyebut calon anaknya dengan nada jijik, bisa kita urus belakangan. Kakiku lemas. Gelas yang kupegang terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Suara di ruang tengah langsung hening. Siapa di sana? Teriak Revan. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berbalik dan berlari tertatih kembali ke kamarku, mengunci pintu. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti akan meledak. Malam itu, aku akhirnya sadar. Pria yang kunikahi. Pria yang tidur seranjang denganku. Pria yang sedang menanamkan benihnya di rahimku. Bukanlah pangeran yang kukira. Dia adalah serigala. Dan mereka, suamiku dan ibu mertuaku, sedang mengincar hartaku. Mereka berencana melenyapkanku. Air mataku mengalir deras, tapi ini bukan tangis kesedihan. Ini tangis kemarahan. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Aku mengusap perutku yang masih rata. Tenang, Nak. Ibu akan melindungimu. Dan ibu akan menghancurkan mereka. Malam itu juga, aku mengambil ponselku. Bukan untuk menelepon polisi, itu terlalu dini. Aku butuh bukti. Aku menelepon Bima, kepala keamanan kepercayaanku yang sudah bekerja dengan keluargaku selama puluhan tahun. Pak Bima, bisikku, menahan getar suaraku. Saya butuh bantuan Anda. Segera. Ada apa, Non Amanda? Suaranya terdengar khawatir. Saya ingin Bapak memasang CCTV di seluruh penjuru rumah ini. Di setiap sudut, kecuali kamar pribadi saya. Pasang yang paling canggih, yang bisa merekam suara dengan jelas. Dan yang terpenting, aku menarik napas dalam-dalam. Pastikan tidak ada seorang pun yang tahu. Terutama suami dan mertua saya. Malam setelah percakapan mengerikan di ruang tengah itu, aku tidak tidur sedetik pun. Revan, yang kembali ke kamar 1 jam kemudian, mendapati aku meringkuk membelakanginya. Kamu kenapa, sayang? Kok lantainya basah? Tanyanya, suaranya kembali lembut dan penuh perhatian. Akting yang luar biasa. Aku tadi ke dapur, gelasnya jatuh. Maaf, bisikku, berpura-pura mengantuk. Lain kali hati-hati, dong. Nanti kamu terluka. Dia mengelus rambutku,
dan aku harus menahan seluruh tubuhku agar tidak gemetar jijik. Dia tidur dengan lelap di sampingku, sementara aku merencanakan perang. Besoknya, aku harus menjalankan rencana pemasangan CCTV. Pak Bima dan timnya butuh setidaknya 6 jam penuh untuk memasang kamera tersembunyi di seluruh titik vital rumah, ruang tamu, ruang makan, dapur, taman belakang, dan koridor. Aku butuh mengusir Revan dan Santi dari rumah. Pukul 8 pagi, aku pura-pura muntah hebat di kamar mandi. Jauh lebih hebat dari biasanya. Ya ampun, sayang, kamu pucat sekali, seru Revan, tampak cemas. Cemas palsu. Aku tidak tahu, Mas. Mungkin aku kelelahan, ujarku lemah. Mas, bisa tolong gantikan aku ke galeri? Ada klien penting dari Singapura, aku lupa memberitahumu. Dia hanya mau bertemu dengan pemilik atau perwakilan utama. Aku tidak kuat bangun. Revan tampak ragu. Tapi kesehatanmu? Justru karena aku sakit, aku butuh Mas Revan yang mengambil alih. Data-datanya ada di email yang sudah aku forward. Aku memaksakan batuk. Ibu Santi muncul di pintu. Kenapa ini? Amanda sakit, Bu. Minta Revan ke galeri. Ya sudah, Revan, kamu berangkat saja. Urusan bisnis itu penting, kata Ibu Santi cepat. Matanya berbinar, mungkin membayangkan Revan selangkah lebih dekat menguasai bisnisku. Biar ibu yang jaga Amanda di rumah. Jantungku mencelos. Rencanaku bisa gagal. Tidak, Bu. Seruku, lalu melembutkan suara. Maksudku, ibu pasti repot. Lagi pula, aku mual sekali. Aku tidak bisa makan apa-apa. Tapi tadi, aku lihat di Instagram supermarket impor di Pondok Indah sedang diskon besar buah ceri dari Australia. Aku ngidam sekali, Bu. Tapi harus ibu yang pilihkan. Tangan ibu kan, dingin, selalu dapat yang bagus. Mata Ibu Santi langsung berbinar. Dia paling tidak tahan dua hal, barang diskon dan pujian. Oh, begitu? Ya sudah, Revan, kamu antar ibu ke supermarket dulu. Baru kamu ke galeri, putusnya. Tapi, Bu, sudahlah. Istrimu lagi hamil, lagi ngidam. Kamu mau anakmu nanti ileran? Hardik Ibu Santi. Revan tak berkutik. Sempurna. 1 jam kemudian, mobil mereka meninggalkan gerbang. Tepat 5 menit setelahnya, sebuah van, jasa perbaikan AC, masuk. Itu adalah tim Pak Bima yang menyamar. Semua di ruang tamu, ruang makan, dapur, koridor lantai 1 dan 2. Dan 1 di ruang kerja, instruksiku pada Pak Bima. Pastikan yang di ruang kerja bisa menangkap layar komputernya. Siap, Non. 6 jam terasa seperti selamanya. Aku mondar-mandir di kamar, hanya ditemani Bei Inah yang kuberi tugas ringan agar tidak curiga. Akhirnya, pukul 4 sore, tim Pak Bima selesai. Van itu keluar, berpapasan dengan mobil Revan dan Ibu Santi yang baru tiba. Lama sekali, Bu, tanyaku, mengambil sekotak ceri yang disodorkannya. Antreannya panjang. Dan Revan ini, lama sekali di galeri, gerutu Santi. Malam itu, setelah Revan dan ibunya terlelap, aku membuka tablet khusus yang diberikan Pak Bima. Seluruh rumahku kini ada dalam genggamanku. Hari-hari pertama pengintaianku diisi dengan pemandangan yang menyakitkan hati. Aku menghabiskan waktu di kamar, berpura-pura bed rest atas saran dokter, sebuah surat palsu yang kubuat sendiri. Dari balik layar, aku melihat mereka. Aku melihat Ibu Santi yang sedang memasak, sengaja memisahkan masakanku. Dia mengambil udang terbaik untuknya dan Revan, lalu memasukkan udang-udang yang sudah tidak segar ke dalam mangkuk untukku. Aku mendengar Revan di ruang kerja, menelepon seseorang dari bank. Iya, Pak. Tolong siapkan dokumen pengalihan aset itu. Bilang saja ini untuk investasi bersama. Istri saya sedang hamil, jadi sedikit sensitif. Biar saya yang urus tanda tangannya. Lalu, seminggu kemudian, bom itu meledak. Revan mengumumkan dia harus pergi, kunjungan bisnis, keluar kota selama 2 hari. Kemana? Tanyaku, berusaha terdengar netral. Surabaya. Menemui kolektor seni yang mau borong lukisan. Ini proyek besar, sayang. Bisa jutaan dolar, katanya,
mengelus perutku. Doakan ayah, ya? Ibu Santi tersenyum bangga. Hati-hati, nak. Selesaikan urusanmu. Biar ibu yang urus si manja ini di rumah. Saat dia pergi, aku langsung menghubungi Pak Bima. Lacak mobilnya. 15 menit kemudian, Pak Bima menelepon. Non, mobil Pak Revan tidak mengarah ke bandara. Mobilnya berhenti di lobi sebuah apartemen mewah di Kuningan. Awasi terus, Pak. Jangan sampai kehilangan jejak. Aku beralih ke tabletku. Aku belum memasang CCTV di luar rumah, tapi aku punya rekaman audio dari ruang tengah, tempat Ibu Santi sedang menonton TV. Teleponnya berdering. Halo, Revan? Gimana? Sudah sampai? Aku mendengar suara Revan, agak teredam. Sudah, Bu. Aman. Aku sudah di unit. Bagus. Ingat, jangan lama-lama. 2 hari saja. Jangan sampai si Amanda curiga. Iya, Bu. Ibu tenang saja. Vina sudah menungguku. Ibu tahu sendiri dia kalau lagi kangen bagaimana. Telingaku berdengung. Vina? Ah, Vina. Anak baik itu, suara Ibu Santi terdengar tulus, jauh lebih tulus daripada saat dia bicara padaku. Sampaikan salam ibu padanya. Bilang, ibu kangen masakannya. Coba saja dari awal kamu menikah dengan dia, nak. Pasti hidup kita tenang, tidak perlu sandiwara begini. Sabar, Bu. Sebentar lagi. Setelah semua aset Amanda pindah ke tangan kita, aku akan ceraikan dia dan kita hidup bahagia. Aku, ibu, dan Vina. Tablet itu nyaris terlepas dari tanganku. Vina. Vina Lestari. Asisten pribadiku di galeri. Gadis yang kukira lugu, polos, dan sangat kompeten. Dia yang membantuku mengurus semua jadwal, termasuk jadwal pertemuanku dengan Revan. Dia yang kusayangi seperti adikku sendiri. Dia yang tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum pernikahanku, dengan alasan ibunya sakit keras di kampung. Semua bagian teka-teki itu kini menyatu. Revan tidak bertemu denganku secara kebetulan di pameran seni. Vina yang mengaturnya. Vina yang memberinya informasi tentangku. Vina, wanita simpanannya, adalah otak di balik perkenalan kami. Dan Ibu Santi? Dia tahu. Dia merestuinya. Rasa mual yang kurasakan kini bukan lagi karena kehamilan. Ini adalah rasa jijik yang murni. Aku mematikan tablet. Rencana awalku hanya untuk mengumpulkan bukti. Tapi sekarang, ini menjadi pribadi. Mereka tidak hanya mengincar hartaku. Mereka telah merencanakan ini sejak awal, menginjak-injak kepercayaanku, dan menjadikan aku bahan tertawaan. Malam itu, aku tidak bisa diam di rumah. Saat Revan sedang bersama Vina, aku harus melihatnya sendiri. Aku menelepon Pak Bima lagi. Pak Bima, kirimkan alamat apartemen itu. Dan siapkan mobil di gerbang belakang. Saya akan keluar. Tapi, kondisi non lagi hamil? Justru karena saya hamil, Pak, saya harus tahu siapa musuh yang sedang mengancam anak saya. Aku memakai mantel besar, kacamata hitam, dan topi, meskipun hari sudah malam. Aku menyelinap keluar rumah seperti pencuri di rumahku sendiri. Pak Bima sudah menunggu. Kita ke sana, Pak. Setengah jam kemudian, kami tiba di lobi apartemen mewah itu. Pak Bima, dengan koneksinya, berhasil mendapatkan nomor unit yang dituju Revan dari petugas keamanan. Lantai 28, non. Unit 2805. Kami tidak bisa naik. Tapi aku juga tidak perlu naik. Aku hanya perlu bukti. Kita tunggu di lobi seberang. Saya mau lihat mereka keluar, ujarku. Kami menunggu di dalam mobil di seberang jalan. 2 jam. 3 jam. Tepat pukul 1 pagi, lobi apartemen yang sepi itu bergerak. Revan keluar. Dia tidak sendiri. Dia menggandeng seorang wanita. Vina. Dia terlihat berbeda. Tak ada lagi kemeja sederhana dan rok bahan. Dia memakai dress merah menyala yang ketat, rambutnya tergerai, dan di lehernya. Fanti. Jantungku berhenti berdetak. Di leher Vina, tergantung kalung berlian. Itu bukan sembarang berlian. Itu kalung L'Étoile du Désert, bintang gurun,
koleksi terbatas yang baru saja dipamerkan di galeriku. Aku tahu persis kalung itu, karena aku nyaris membelinya untuk diriku sendiri. Harganya 3 miliar rupiah. Dan aku tahu Revan membelinya. Karena 3 hari lalu, aku melihat tagihan kartu kredit tambahanku yang kupercayakan pada Revan untuk urusan bisnis, sebesar 3 miliar rupiah dari sebuah butik perhiasan ternama. Dia memakai uangku untuk membelikan asistenku, selingkuhannya, kalung berlian di hari ulang tahunnya. Aku melihat mereka berciuman mesra di bawah lampu lobi. Revan membukakan pintu taksi untuk Vina, melambaikan tangan, lalu masuk kembali ke dalam lobi. Dia menginap di sana. Aku menunduk, menahan isi perutku agar tidak keluar. Non, sudah cukup. Kita pulang, kata Pak Bima lirih. Aku mengangguk kaku. Di perjalanan pulang, aku membuka ponselku. Bukan untuk menangis. Aku membuka aplikasi perbankanku. Satu persatu, aku membekukan semua kartu kredit tambahan. Aku menelepon bankir pribadiku, memintanya memblokir semua akses joint account dan menarik semua kuasa yang pernah kuberikan pada Revan, dengan alasan audit internal mendadak. Bawa saya ke galeri besok pagi, Pak Bima, desikku, mata menatap gelapnya jalanan Jakarta. Non. Dan tolong cari tahu di mana pesta ulang tahun Vina yang sebenarnya. Saya yakin hari ini bukan ulang tahunnya. Pesta yang sebenarnya pasti lebih meriah. Siap, Non. Aku bersandar di kursi. Perang ini baru saja dimulai. Dan aku tidak akan kalah. Revan pulang 2 hari kemudian, tepat sesuai jadwal perjalanannya. Wajahnya berseri-seri, seolah baru saja memenangkan lotre, dan kenyataannya, dia memang merasa begitu. Sayang, aku pulang, serunya di pintu depan. Aku menyambutnya di ruang tamu, memaksakan senyum lemah. Selamat datang kembali, Mas. Aku bawakan oleh-oleh, katanya, menyerahkan sekotak bakpia yang sudah kering, jelas dibeli terburu-buru di bandara, bukan di Surabaya. Sangat kontras dengan kalung berlian 3 miliar yang kulihat di leher Vina. Terima kasih, bisikku. Kamu pucat sekali. Masih mual, ya? Dia mengelus pipiku, dan aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk tidak menepis tangannya yang kotor. Malam itu, drama baru dimulai. Revan mencoba membayar makan malam kami di sebuah restoran mewah, ajakannya yang tiba-tiba, mungkin untuk menebus waktu, namun kartunya ditolak. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ada apa ini? Desisnya pada pelayan, wajahnya memerah karena malu. Coba lagi. Tetap tidak bisa, Pak. Mas, pakai kartuku saja, ujarku pelan, menyerahkan kartuku sendiri. Transaksi berhasil dalam sedetik. Di mobil, amarahnya meledak. Kenapa kartuku diblokir, Amanda? Kamu yang memblokirnya. Aku memasang wajah paling polos. Mana aku tahu, Mas? Mungkin dari pihak bank? Kemarin aku juga dapat email peringatan soal aktivitas mencurigakan. Aku kira spam. Ya ampun, jangan-jangan rekening kita sedang dibobol. Wajah Revan berubah dari marah menjadi panik. Apa maksudmu? Aku tidak tahu. Makanya kemarin aku bekukan dulu beberapa akses untuk keamanan. Aku sudah hubungi bankirku, dia bilang sedang ada audit internal. Aku juga tidak bisa mengakses joint account kita. Ini adalah kebohongan yang sudah kusiapkan. Revan terdiam. Dia tidak bisa marah padaku karena aku beralasan keamanan. Tapi aku tahu, di kepalanya, dia sedang panik. Rencananya untuk menguras hartaku pelan-pelan kini terhalang. Cepat urus itu, Amanda. Semua tagihan investasi dan proyek butuh dana, katanya dingin. Tentu, Mas. Setelah auditnya selesai. Sejak malam itu, suasana rumah menjadi neraka. Revan dan Ibu Santi tidak lagi repot-repot bersandiwara. Tak ada lagi sapaan lembut. Yang ada hanya wajah tegang dan bisik-bisik marah di antara mereka. Aku melihatnya di CCTV. Bagaimana ini, Bu? Semua akses diblokir, teriak Revan di dapur, terekam oleh kamera di atas lemari es. Dia bilang, audit. Dia pasti mulai curiga. Makanya ibu bilang, jangan main-main di luar, balas Santi.
Uang 3 miliar untuk kalung. Kamu gila, Revan? Sekarang uang kita habis, dan kita tidak bisa menyentuh harta utamanya. Aku tidak tahu kalau dia akan bertindak secepat ini. Lalu kita harus bagaimana? Ibu Santi menatap lurus ke arah kamera, bukan karena dia tahu, tapi kebetulan saja. Matanya dingin dan penuh perhitungan. Kalau cara halus tidak bisa, kita pakai cara kasar. Maksud ibu? Dia sedang hamil. Fisiknya lemah. Bantu dia supaya lebih lemah lagi. Jantungku berdebar kencang. Aku segera menelepon Pak Bima. Pak Bima, Anda harus memantau rekaman CCTV ini 24 jam sehari. Jangan pernah lepaskan pandangan Anda. Minta satu orang lagi untuk bergantian dengan Anda jika perlu. Ini darurat. Baik, Non. Saya akan pasang monitor di ruang keamanan pribadi saya. Apapun yang terjadi, saya akan melihatnya. Rencana mereka dieksekusi 3 hari kemudian. Kehamilanku memang membuatku rentan. Suatu pagi, aku terbangun dengan kondisi tubuh yang sangat tidak bugar. Kepalaku pusing berputar, badanku menggigil hebat, dan tenggorokanku kering. Aku demam tinggi. Kali ini, aku tidak berpura-pura. Aku benar-benar sakit. Revan? Mas, tolong, rintihku. Revan dan Ibu Santi masuk ke kamar. Anehnya, wajah mereka tidak menunjukkan kekhawatiran, melainkan kelegaan. Ya ampun, kamu sakit, Nak, kata Ibu Santi dengan nada lembut yang dibuat-buat. Pasti ini bawaan bayi. Badanmu panas sekali. Dia mengelus keningku. Kamu tunggu di sini. Biar ibu buatkan ramuan herbal khusus. Ini resep turun-temurun. Dijamin setelah minum ini, kamu langsung segar. Aku terlalu lemah untuk menolak. Seluruh tubuhku terasa seperti terbakar. Setengah jam kemudian, Ibu Santi kembali dengan segelas cairan hijau pekat yang berbau aneh. Ayo, minum selagi hangat. Ini, apa, Bu? Sudah, jangan banyak tanya. Ini obat. Revan membantuku duduk. Dia memaksa bibir gelas itu ke mulutku. Aku yang sedang dalam kondisi setengah sadar, menelannya. Rasanya pahit dan aneh. Tapi benar saja, beberapa menit kemudian, rasa pusingku sedikit mereda. Demamku terasa turun. Bagaimana? Tanya Revan. Lebih baik, gumamku. Bagus. Sekarang kamu istirahat. Ibu Santi tersenyum. Senyum yang kini kulihat sebagai senyum iblis. Obat itu membuatku mengantuk luar biasa. Pandanganku kabur. Aku merasa tubuhku melayang. Samar-samar, aku merasa Revan mengangkatku. Mas mau kemana? Ke kamar tamu. Biar kamu lebih tenang. Kamar ini pengap, jawabnya. Aku tidak bisa melawan. Kesadaranku hilang total. Saat aku terbangun, hal pertama yang kurasakan adalah dingin. Aku membuka mata. Ini bukan kamarku. Ini juga bukan kamar tamu. Tempat ini berdebu. Gelap. Hanya ada satu jendela kecil di atas yang tertutup sarang laba-laba. Aku terbaring di atas kasur kapuk tua yang apet. Ini gudang di paviliun belakang rumah. Tempat kami menyimpan perabotan rusak. Aku berusaha bangkit. Kepalaku masih pusing. Pintu. Aku harus keluar. Aku tersandung-sandung menuju pintu kayu yang sudah lapuk itu. Aku meraih gagang pintunya. Terkunci. Tolong, teriakku. Buka pintunya. Revan. Ibu. Hening. Lalu, aku mendengar suara langkah kaki di luar. Revan. Ibu. Kenapa aku dikunci di sini? Buka pintunya. Terdengar suara kunci diputar, tapi bukan untuk dibuka. Terdengar suara tawa pelan. Tawa Ibu Santi. Akhirnya kamu bangun juga, menantu kesayangan, suara Ibu Santi terdengar dari balik pintu. Apa maksudnya ini, Bu? Buka. Aku lagi hamil. Justru karena kamu hamil, kami pindahkan kamu ke tempat yang tenang, sahut Revan. Suaranya dingin, tak berperasaan. Kamu sakit parah, Amanda. Demammu tinggi. Kami tidak mau kamu menulari kami. Kalian gila. Buka pintu ini. Aku menggedor-gedor pintu sekuat tenaga, tapi tubuhku masih lemah efek obat tadi. Kami tidak akan membukanya, kata Revan.
Kamu butuh istirahat total. Kami akan ceritakan ke semua orang bahwa kamu mengalami komplikasi kehamilan yang parah dan harus diisolasi. Kalian tidak akan berhasil. Pak Bima, pengacaraku, mereka akan mencariku. Oh, tentu saja. Tapi mereka akan menemukan istri yang sakit. Dan suamimu yang setia ini, yang patah hati, harus mengambil alih semua beban bisnismu selagi kamu dirawat. Benar kan, Bu? Benar sekali, Nak. Kalian iblis. Dan satu lagi, kata Revan. Aku merogoh saku jubah tidurku. Kosong. Ponselku. Mencari ini. Aku mendengar Revan tertawa. Kamu tidak akan butuh ini lagi, sayang. Selamat beristirahat. Semoga kamu dan calon ahli waris itu tenang di sana. Langkah kaki mereka menjauh. Aku sendirian. Terkunci. Sakit. Hamil. Tanpa ponsel. Mereka tidak memberiku makan. Mereka tidak memberiku minum. Mereka sengaja mengurungku di sini agar aku dan bayiku mati perlahan. Mati karena sakit. Aku merosot ke lantai, air mataku akhirnya tumpah. Aku memeluk perutku. Tidak, Nak, kita tidak akan mati di sini. Aku membiarkan diriku menangis selama 5 menit. Lalu, aku menghapus air mataku. Kemarahan memberiku kekuatan. Aku mendongak. Mataku menyapu seisi ruangan gudang yang temaram. Aku mencari sesuatu. Sesuatu yang kuinstruksikan pada Pak Bima untuk dipasang di setiap sudut rumah. Dan di sanalah itu. Di sudut langit-langit, tersembunyi di antara balok kayu tua dan sarang laba-laba, sebuah titik hitam kecil menatap lurus ke arahku. Lensa kamera CCTV. Aku terkunci, tapi aku tidak sendirian. Pak Bima sedang menonton. Aku menatap lurus ke kamera itu. Aku tidak perlu bicara. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Sementara di luar, aku mendengar samar-samar suara Ibu Santi di telepon. Halo, Vina? Sayang, kamu sudah bisa siapkan baju lamaranmu. Sebentar lagi, semua beres. Dingin. Itu adalah sensasi pertama yang merayap, menembus sisa-sisa obat bius dan demam yang membakar tubuhku. Lantai gudang yang kotor dan lembab terasa menusuk tulang. Aku sendirian, dalam kegelapan yang hanya diterangi seberkas cahaya bulan tipis dari jendela di atas. Di suatu tempat di rumah utamaku yang hangat, suami dan ibu mertuaku mungkin sedang bersulang merayakan keberhasilan mereka. Tidak? Bisikku, lebih kepada diriku sendiri dan pada janin yang ada di dalam kandunganku. Suaraku serak. Tenggorokanku kering seperti amplas. Kita tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku menatap lurus ke titik hitam di sudut langit-langit. Kamera CCTV itu. Mata Pak Bima. Harapanku satu-satunya. Aku tahu dia sedang menonton. Aku harus memberinya sinyal. Aku mengangkat tanganku yang gemetar, mengelus perutku, lalu menunjuk ke pintu, dan terakhir, aku mengepalkan tanganku. Sebuah pesan bisu, aku terkunci. Mereka mencoba membunuhku dan bayiku. Aku akan melawan. Aku harus bertahan. Aku menyeret tubuhku yang lemah. Gudang ini adalah penjara, tapi aku harus menemukan sesuatu. Air. Makanan. Apa saja. Debu tebal membuatku terbatuk. Di sudut, di antara tumpukan bingkai foto lama milik kakekku, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga dari emas. Sebotol air mineral yang setengahnya masih terisi, tertinggal oleh tukang yang dulu merenovasi pavilion. Botol itu berdebu, airnya pasti sudah tidak segar. Aku tidak peduli. Aku membukanya dan meminumnya seteguk kecil. Menghematnya, setiap tetes adalah 1 jam tambahan untuk hidup. Waktu merayap dengan menyiksa. Perutku melilit, bukan hanya karena lapar, tapi karena mual hebat yang kembali datang. Demamku naik turun. Saat aku menggigil, aku merobek sarung kursi tua untuk menutupi tubuhku. Saat aku kepanasan, aku berbaring diam di lantai yang dingin. Aku berbicara pada bayiku. Maafkan ibu, Nak. Harusnya kamu mendapatkan yang lebih baik dari ini. Tapi ibu janji kita akan keluar, dan mereka akan membayar. Di ruang keamanan di kediamannya, beberapa kilometer dari rumahku, Bima tidak berkedip. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras seperti granit.
Dia telah melihat semuanya. Dia melihat Revan mengangkat tubuh lemas Amanda. Dia melihat Ibu Santi membawakan obat. Dia melihat mereka mengunci Amanda di gudang. Dia mendengar tawa mereka dari balik pintu. Dan sekarang, dia melihat layar monitor yang terbagi menjadi 4. Layar 1, gudang. Amanda, pucat dan gemetar, baru saja menemukan sebotol air. Bima mengepalkan tangannya. Layar 2, dapur. Ibu Santi sedang berbicara di telepon dengan riang. Oh, tentu saja pestanya harus yang paling mewah, Jeng. Ini lamaran putra satu-satuku. Soal biaya? Ah, jangan khawatir. Revan sekarang pengusaha sukses. Layar 3, ruang kerja. Revan sedang berhadapan dengan laptop. Dia tidak lagi panik soal kartu yang diblokir. Dia telah menemukan cara lain. Dia mencairkan dana darurat galeri, dana yang kusisihkan untuk asuransi karya seni, yang butuh otorisasi 2 orang, tapi dia berhasil memalsukan tanda tanganku secara digital. 3 miliar lagi berpindah ke rekening pribadinya. Dia tertawa, lalu menelepon sebuah event organizer. Ballroom Hotel Bintang 5. Dekorasi penuh mawar putih. Dan ya, 1 mobil BMW seri 7 terbaru sebagai hantaran utama. Bungkus. Layar 4, pintu depan. Tim Pak Bima yang lain melaporkan Vina baru saja datang, dijemput oleh Revan. Bima memperbesar audio di layar 3, tempat Revan kini memeluk Vina di ruang kerjaku. Semua beres, sayang, kata Revan, mencium kening Vina. Besok malam, kita akan resmi bertunangan di depan keluargamu. Ibu sudah urus masalah di rumah. Masalah? Tanya Vina, suaranya manja. Maksudmu, istri mandulmu itu? Rahang Bima mengeras. Revan tertawa. Bukan mandul, dia hamil. Tapi, sepertinya dia mengalami komplikasi yang parah. Demam tinggi. Mengigau terus. Dokter bilang harapan hidupnya tipis. Oh, kata Vina, pura-pura kaget. Kasihan sekali. Jadi, kalau dia meninggal, semua ini jadi milik kita. Tentu saja, bodoh, sahut Ibu Santi yang baru masuk. Makanya, kamu harus tampil sempurna besok. Jangan buat malu keluarga. Bima mematikan audio. Dia sudah cukup mendengar. Nalurinya sebagai pelindung berteriak, dobrak pintu itu. Selamatkan Amanda sekarang. Tapi dia tahu, itu bukan yang Amanda inginkan. Amanda tidak hanya ingin selamat. Amanda ingin keadilan. Jika Bima menyelamatkannya sekarang, Revan dan Santi hanya akan ditangkap karena penyekapan. Mereka akan menyewa pengacara mahal, berdalih Amanda, sakit jiwa, dan mengunci diri sendiri. Tidak, penangkapan harus dilakukan saat mereka paling tidak menduganya. Saat mereka berada di puncak kesombongan mereka. Bima mengangkat teleponnya. Bukan ke kantor polisi terdekat. Dia menelepon Letnan Kolonel Hartono, seorang teman lama di unit kejahatan siber dan pencucian uang. Tono, saya Bima, katanya dengan suara berat. Saya punya hadiah besar untukmu. Sebuah paket lengkap, penipuan miliaran rupiah, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan percobaan pembunuhan berencana. Saya punya rekamannya. Live? Hening sejenak di seberang. Di mana? Besok malam. Pesta lamaran di Hotel Imperial. Saya akan kirimkan semua buktinya sekarang. Saya tidak mau mereka digerebek di rumah. Saya mau mereka ditangkap di depan semua orang. Bima kembali menatap layar 1. Amanda meringkuk, memejamkan mata. Bertahanlah, Non, gumam Bima. Badai akan datang besok malam. Dan Anda yang akan memegangnya. Dia mengirimkan satu pesan ke timnya yang berjaga di luar rumahku. Siaga. Besok malam, kita jemput Nyonya. Ballroom Hotel Imperial bermandikan cahaya kristal. Ribuan mawar putih, warna kesucian yang ironis, menghiasi setiap sudut ruangan. Para tamu, yang sebagian besar adalah keluarga besar Vina dan beberapa kolega bisnis palsu yang disewa Revan, berbisik kagum. Di tengah ruangan, Revan berdiri gagah dengan setelan jas custom seharga ratusan juta. Uangku. Di sampingnya, Vina tampak seperti putri. Gaunnya bertabur berlian imitasi, tapi di lehernya tergantung berlian asli,
Eletole du dessert. Kalung 3 miliar itu. Ibu Santi, memakai kebaya baru yang berkilauan, menyalami tamu dengan senyum paling lebar yang pernah kulihat. Dia telah berhasil. Putranya akan menikahi wanita pilihannya, dan mereka akan segera menjadi miliarder. Putraku, Revan, adalah pria yang sukses, katanya pada besannya, ayah Vina. Dia baru saja menutup proyek besar. Semua hantaran ini, mobil BMW di lobi, rumah baru di Pondok Indah, dan semua perhiasan ini, hanyalah permulaan. Ayah Vina mengangguk-angguk takjub. Kami sangat beruntung. Revan mengambil mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Malam ini adalah malam spesial. Dia tidak pernah menyelesaikan kalimatnya. Di saat yang bersamaan, beberapa kilometer jauhnya, di paviliun belakang rumahku, sebuah dobrakan keras memecah kesunyian. Dobrak? Pintu gudang yang rapuh itu hancur. Aku, yang nyaris kehilangan kesadaran di lantai berdebu, melihat 3 bayangan besar menerobos masuk. Non-aman. Itu suara Pak Bima. Dia bergegas ke arahku, diikuti 2 tim medis yang sudah siaga dengan tandu dan tabung oksigen. Pak Bima? Bisikku. Tenggorokanku kering kerontang. Sudah lebih dari 24 jam aku tanpa makanan dan hanya seteguk air basi. Non, tenang. Kami di sini. Pak Bima melepas jasnya dan menyelimuti tubuhku yang menggigil. Tim medis segera memasangkan masker oksigen ke wajahku dan memeriksa denyut nadiku. Lemah. Demam tinggi. Dehidrasi parah, kata seorang paramedis. Kita harus segera ke rumah sakit. Tidak, desahku, mencengkeram lengan Pak Bima. Oksigen mulai memberiku sedikit kekuatan. Jangan ke rumah sakit. Tapi, Non? Oh, Imperial. Sekarang, perintahku. Bawa saya ke sana. Saya harus ada di sana. Pak Bima menatapku. Dia melihat api di mataku yang tidak padam meski tubuhku hancur. Dia mengerti. Ini bukan hanya soal selamat. Ini soal keadilan. Siapkan mobil, perintah Pak Bima pada anak buahnya. Dan berikan nyonya infus di mobil. Tim medis, dampingi dia. Berikan apapun yang dia butuhkan untuk bertahan 1 jam ke depan. Baik, Pak. Di ballroom Hotel Imperial, Revan terhenti. Pintu utama ballroom yang megah itu terbuka. Bukan oleh pelayan, tapi oleh 6 orang pria tegap berjaket kulit. Di dada mereka tertulis, polisi. Di depan mereka, seorang pria parubaya dengan aura berwibawa melangkah masuk. Letnan Kolonel Hartono. Musik berhenti. Para tamu membeku. Maaf mengganggu pestanya, suara Hartono tenang namun menggema. Saya mencari saudara Revan dan saudari Santi. Jantung Revan serasa copot. Ibu Santi mematung, senyumnya luntur. Ada apa ini, Pak? Tanya Revan, berusaha tersenyum. Saya Revan. Ini pesta lamaran saya. Mungkin ada salah paham. Tidak ada salah paham, kata Hartono. Anda berdua ditangkap. Ditangkap? Teriak Ibu Santi. Atas dasar apa? Anda tidak bisa seenaknya. Putra saya orang terhormat. Atas dasar percobaan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen digital, jawab Hartono, membacakan daftar itu satu persatu. Wajah Vina memucat. Percobaan pembunuhan? Siapa? Istri sahnya. Amanda. Seluruh ruangan berdengung. Istri, teriak keluarga Vina. Bukankah dia bilang istrinya sudah meninggal di luar negeri? Revan gemetar. Itu bohong. Siapa yang melapor? Istri saya sedang sakit. Dia komplikasi. Sakit karena Anda meracuninya dan menguncinya di gudang agar mati perlahan, tanya Hartono dingin. Bukti apa yang Anda punya? Jerit Revan, panik. Bukti ini. Pintu ballroom terbuka lagi. Semua mata menoleh. Di sanalah aku. Aku berdiri di ambang pintu, didukung oleh Pak Bima di satu sisi dan seorang perawat di sisi lain. Selang infus masih menancap di tanganku. Aku masih memakai jubah tidur yang kotor dan berdebu, diselimuti jas Pak Bima. Wajahku pucat seperti mayat, bibirku pecah-pecah, tapi mataku menatap lurus ke arah Revan.
Revan menatapku seolah melihat hantu. Wajahnya kehabisan darah. "Ana?" bisiknya ngeri. Tidak mungkin." Kamu kira aku sudah mati, Mas? Suaraku serak, tapi mikrofon yang dipegang Pak Bima membuat suaraku terdengar di seluruh ruangan. Aku berjalan perlahan ke tengah ruangan. Seperti laut merah terbelah, para tamu menyingkir, memberiku jalan. "Kamu kira aku akan mati di gudang kotor itu?" lanjutku, mataku tak lepas darinya. "Setelah kamu dan ibumu memberiku obat bius?" "Setelah kalian mengurungku tanpa makan dan minum, berharap aku dan bayiku mati." Ibu Santi ambruk ke lantai. Itu tidak benar." "Tidak benar?" Aku tertawa. Tawa yang kering dan menyakitkan. "Lalu bagaimana dengan ini?" Pak Bima memberi isyarat. Layar proyektor raksasa di belakang panggung, yang tadinya disiapkan untuk menampilkan foto-foto mesra Revan dan Vina, kini menyala. Dan seluruh tamu undangan melihat. Mereka melihat rekaman CCTV Ibu Santi menuangkan cairan dari botol kecil ke dalam minumanku. Mereka melihat Revan mengangkat tubuhku yang lemas dan membawaku ke gudang. Mereka mendengar percakapan Revan dan Vina di ruang kerjaku. "Setelah semua aset Amanda pindah ke tangan kita, aku akan ceraikan dia." Mereka melihat Revan mencairkan dana darurat galeriku. Mereka melihat Revan membelikan kalung berlian untuk Vina menggunakan uangku. Ruangan itu hening seketika. Lalu, ayah Vina yang murka maju. "Jadi, kamu menipu putri saya," teriaknya pada Revan. "Dan kamu?" Dia menunjuk Vina, "Kamu tahu dia sudah beristri?" Vina gemetar, tak bisa menjawab. Aku melangkah ke depan Vina. Aku menatap kalung di lehernya. "Kalung yang cantik, Vina," bisikku. 3 miliar. Uangku. Kamu tahu? Dulu kamu asistenku. Aku menyayangimu seperti adikku. Dan kamu merencanakan ini semua dengannya. Aku menatap matanya. "Selamat atas pertunanganmu." Lalu aku berbalik ke arah polisi. "Pak Hartono, bawa mereka." "Tangkap mereka," perintah Hartono. 2 petugas memborgol Revan. 2 lagi memborgol Ibu Santi yang meronta-ronta dan menjerit-jerit seperti orang gila. Kau akan menyesal," teriak Revan. "Lepaskan aku." "Aku tidak bersalah. Anda punya hak untuk diam. Semua rekaman ini akan menjadi bukti di pengadilan," kata Hartono. Saat mereka digiring melewati aku, Revan menatapku dengan kebencian murni. Aku hanya menatapnya dengan dingin. "Selamat tinggal, Revan." Para tamu undangan Vina berteriak malu. Keluarga mereka hancur. Vina sendiri jatuh pingsan di lantai, diabaikan oleh semua orang. Saat Revan dan Santi menghilang di balik pintu, adrenalin yang menopangku akhirnya habis. Pandanganku kabur, dan kakiku tak sanggup lagi menahan bebanku. "Pak Bima?" Aku jatuh. Tapi kali ini, aku tahu aku aman. Pak Bima dan tim medis menangkapku. "Bawa Nyonya ke rumah sakit." "Sekarang," perintah Pak Bima, tegas. Saat mataku terpejam, aku tahu aku telah menang. Hal pertama yang menyapaku saat aku membuka mata adalah bau antiseptik yang tajam. Bukan lagi debu dan apek dari gudang. Aku berada di ruangan yang terang, dindingnya dicat putih gading, dan selang infus masih menancap di tanganku. Sebuah kamar rumah sakit. "Kamai." "Syukurlah, Non. Non sudah sadar?" Suara lembut Bei Inah membuyarkan lamunanku. Dia duduk di samping ranjang, matanya sembab. Di belakangnya, berdiri Pak Bima, tegap seperti biasa, namun raut wajahnya terlihat lega. Pak Bima?" Suaraku masih serak. "Non, jangan banyak bicara dulu. Minum dulu, Non." Beina membantuku minum air putih. "Anakku?" Itu adalah kata pertama yang paling penting. Aku langsung memegang perutku. "Dokter bilang janinnya kuat, Non," kata Pak Bima, melangkah maju. Seperti ibunya. Seorang dokter masuk, seolah tahu aku baru saja siuman. "Selamat pagi, Bu Amanda. Saya Dokter Wira." "Kondisi Anda jauh lebih baik." "Apa yang terjadi pada saya, Dok?" "Anda mengalami dehidrasi akut,
malnutrisi, dan stres fisik yang ekstrim. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah sisa zat obat yang kami temukan di darah Anda. Itu bukan ramuan herbal. Itu benzodiazepine dosis tinggi, dicampur dengan sesuatu yang kami duga adalah racun herbal yang bekerja lambat untuk melemahkan jantung. Jika Anda 1 hari lagi saja di dalam sana, saya tidak yakin bisa menyelamatkan Anda berdua. Aku memejamkan mata. Jadi, mereka tidak hanya ingin aku sakit. Mereka benar-benar meracuniku. Tapi bayinya, tanyaku lagi, cemas. Kandungan Anda luar biasa kuat. Tapi ini menjadikannya kehamilan berisiko tinggi. Anda tidak boleh stres. Anda harus istirahat total dan makan makanan bergizi. Kami akan memantau Anda dengan ketat. Aku mengangguk. Saya mengerti, Dok. Terima kasih. Setelah dokter pergi, Pak Bima menyerahkan sebuah tablet. Berita pagi ini, Non. Aku membukanya. Seluruh portal berita nasional meledak. Pengusaha muda ditangkap basah di pesta lamarannya sendiri. Terbongkar, persekongkolan menantu dan mertua untuk kuasai harta istri sah. Rekaman CCTV bukti percobaan pembunuhan di Hotel Imperial. Wajah Revan, Ibu Santi, dan Vina, yang pingsan dengan kalung berliannya, terpampang jelas. Bagaimana mereka? Tanyaku dingin. Revan dan Santi ditahan di sel terpisah, lapor Pak Bima. Mereka menolak bicara tanpa pengacara. Tapi pengacara manapun akan sulit membela mereka setelah melihat rekaman CCTV itu. Letnan Kolonel Hartono memastikan mereka tidak akan mendapat jaminan. Vina? Dia aib terbesar malam itu. Keluarganya langsung membawanya pergi setelah dia siuman. Ayahnya pingsan di lobi hotel setelah diusir oleh manajemen. Mereka menanggung malu yang tak terbayangkan. Saya dengar, semua kerabat mereka kini menjauhi mereka. Dan tentu saja, saya sudah pastikan dia di blacklist dari seluruh galeri dan kolektor seni di Asia Tenggara. Aku mengangguk puas. Bagus. Lalu, apa rencana Nyonya selanjutnya? Aku menatap dinding putih rumah sakit. Pertama, siapkan pengacara terbaik. Saya mau proses perceraian tercepat yang bisa saya dapatkan. Saya tidak sudi menyandang nama belakangnya sedetik lebih lama pun. Siap, Non. Kedua, sita kembali semua yang dia curi. Kalung itu, mobil BMW hantaran yang dia beli pakai uangku, rumah yang dia janjikan untuk Vina. Bekukan rekening pribadinya. Pastikan dia dan ibunya keluar dari penjara nanti sebagai gelandangan. Itu sudah diurus, Non. Tim hukum kita sudah bergerak. Ketiga, jual rumah itu. Pak Bima terkejut. Rumah pusaka, Non? Rumah itu bukan lagi rumahku, Pak Bima. Itu sudah jadi neraka. Setiap sudutnya mengingatkanku pada pengkhianatan mereka. Jual. Ratakan dengan tanah kalau perlu. Pindahkan semua barang-barang peninggalan orang tuaku ke penthouse di pusat kota. Mulai sekarang, kita tinggal di sana. Baik, Non. Saya akan atur. Selama 2 minggu ke depan, aku memulihkan diri di rumah sakit. Pak Bima menjadi bentengku. Dia menyaring semua tamu. Dia mengurus media. Dia menangani proses hukum. Sementara aku fokus pada satu hal, makan. Aku makan apapun yang diberikan rumah sakit. Aku minum vitamin. Aku membaca buku tentang kehamilan. Aku mendengarkan musik klasik untuk bayiku. Aku harus kuat. Bukan lagi untuk membalas dendam, karena itu sudah kulakukan, tapi untuk masa depan yang ada di dalam diriku. Di hari aku keluar dari rumah sakit, aku bukan lagi Amanda yang lemah dan teraniaya. Aku adalah seorang ibu yang akan melindungi anaknya dengan cara apapun. Saat mobil membawaku ke penthouse baruku, aku merasakan sesuatu. Sebuah gerakan kecil dari dalam perutku. Seperti getaran lembut. Bayiku menendang untuk pertama kalinya. Aku tersenyum. Senyum tulus pertamaku setelah berbulan-bulan. Halo, sayang, bisikku, mengelus perutku yang mulai membuncit. Kita mulai hidup baru kita. Hanya kau dan ibu. Bulan-bulan berlalu. Kehidupan di penthouse baru kami adalah antitesis dari rumah pusaka yang telah kutinggalkan. Dinding kaca yang tinggi membiarkan cahaya matahari pagi masuk tanpa halangan, memandikan apartemenku dalam kehangatan.
Tidak ada lagi sudut gelap, tidak ada lagi paviliun berdebu, tidak ada lagi bisikan jahat di ruang tengah. Hanya ada aku, Bei Inah yang setia, Pak Bima yang selalu waspada, dan tendangan-tendangan kecil dari dalam perutku yang semakin kuat setiap harinya. Kehamilanku berjalan lancar di bawah pengawasan ketat Dr. Wira. Aku mengelola galeriku dari rumah, mengadakan rapat virtual, dan menyetujui akuisisi karya seni bernilai miliaran hanya dengan piyama sutraku. Aku menjadi lebih sukses dan lebih kaya, bukan meski apa yang terjadi, tapi karena apa yang terjadi. Api telah menempa baja dalam diriku. Sementara aku membangun kembali hidupku, dunia di luar sana sedang menghakimi mereka yang telah menghancurkanku. Hari persidangan pertama adalah sirkus media. Aku memutuskan untuk tidak datang. Aku mengirim tim hukumku, dipersenjatai dengan bukti digital tak terbantahkan. Sidangnya berjalan lancar, Non, lapor Pak Bima malam itu. Pak Revan dan Bu Santi mereka terlihat hancur. Hancur bagaimana? Tanyaku, sambil mengemil irisan apel. Mereka tidak punya pengacara bagus. Semua aset gabungan telah dibekukan, dan rekening pribadi mereka kosong. Pengacara publik yang ditunjuk negara jelas kewalahan melawan tim kita. Mereka mencoba berargumen bahwa Nyonya tidak stabil secara mental karena kehamilan. Aku tertawa. Tentu saja mereka akan bilang begitu. Tapi argumen itu langsung patah saat jaksa memutar rekaman audio pertama. Rekaman saat mereka merencanakan di ruang tengah. Seluruh ruang sidang hening, lanjut Pak Bima. Tapi aku tahu, aku harus menghadapi mereka. Setidaknya sekali. Hari pembacaan vonis, 2 bulan kemudian, aku memutuskan untuk hadir. Perutku sudah 9 bulan, besar dan bulat. Aku mengenakan gaun maternity berwarna merah menyala, gaun yang berteriak, "Aku masih di sini. Aku hidup. Aku menang." Aku masuk ke ruang sidang didampingi Pak Bima. Saat aku melewati barisan kursi, semua mata tertuju padaku. Lalu, aku melihat mereka. Jika aku tidak tahu siapa mereka, aku tidak akan mengenali mereka. Revan, pria tampan yang pernah kupuja, kini kurus kering. Rambutnya kusam dan panjang, matanya cekung dan penuh kebencian. Dia memakai seragam tahanan oranye. Ibu Santi terlihat lebih parah. Wanita yang dulu bugar dan angkuh itu kini duduk membungkuk, menua 20 tahun. Uban memenuhi rambutnya yang acak-acakan. Saat mata Revan bertemu denganku, ada kilatan syok melihat perut buncitku, calon ahli waris yang gagal dia lenyapkan, diikuti oleh kemarahan murni. Hakim akan membacakan putusan, ujar Panitera. Ruangan itu hening. Hakim membacakan ringkasan kasus, menyebutkan bukti CCTV yang memberatkan, perencanaan, pembelian racun yang dilacak dari kartu kredit Santi, pemalsuan dokumen digital, penggelapan dana miliaran rupiah, dan puncaknya, penyekapan dan percobaan pembunuhan berencana. Atas semua kejahatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan, kata hakim, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Revan pidana penjara seumur hidup. Palu diketuk. Revan tidak bereaksi. Dia hanya menatapku. Dan kepada terdakwa Santi, pidana penjara 20 tahun, dipotong masa tahanan. Palu diketuk lagi. Saat itulah Ibu Santi menjerit. Jeritan yang melengking, seperti suara binatang terluka. Putraku. Ini semua gara-gara perempuan jalang itu. Dia meracuni kami. Revan, seolah tersadar dari keterkejutannya, ikut mengamuk. Dia melompat dari kursinya, berusaha menerjangku. Kau iblis. Kau akan membayar ini. Pak Bima langsung berdiri di depanku, membentuk perisai. Petugas keamanan bergegas meringkus Revan, menekannya ke lantai. Aku hanya berdiri diam. Aku menatap mata Revan yang tertekan di lantai. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak takut, tidak sedih, tidak kasihan. Hanya hampa. Aku berbalik dan, dengan perlahan, berjalan keluar dari ruang sidang, mengabaikan teriakan dan kutukan yang mereka layangkan padaku. Malam itu, di penthouseku, aku merasakan sakit pertama. Bukan sakit hati. Bukan sakit karena racun. Itu adalah kontraksi. Stres hari itu akhirnya memicu persalinanku. Pak Bima dan Bei Inah membawaku ke rumah sakit dalam keadaan panik, sementara aku, anehnya, merasa sangat tenang.
Setelah 12 jam perjuangan, diiringi suara detak jantung bayiku di monitor, aku mendengar tangisan pertama. "Selamat, Bu Amanda," kata Dokter Wira. "Anak Anda laki-laki. Sempurna." Mereka meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dadaku. Saat aku menatap wajahnya, seluruh rasa sakit di gudang, seluruh pengkhianatan, seluruh kemarahan, semuanya menguap. Dia adalah fajar baruku. "Selamat datang, sayang," bisikku, air mataku mengalir. "Namamu Arka, matahariku." Saat aku memeluk Arka, Pak Bima masuk dengan kabar terakhir. "Non, soal Vina," katanya pelan. "Bagaimana dia?" "Dia tidak dituntut pidana, tim hukum kita fokus pada 2 pelaku utama. Tapi karmanya dia dapatkan di luar pengadilan. Setelah namanya viral sebagai pelakor gudang, keluarganya mengusirnya. Dia dipecat dari pekerjaan barunya. Di blacklist di mana-mana. Laporan terakhir, dia terlihat di terminal bus, pulang ke kampungnya di desa terpencil. Hancur, malu, dan tidak punya apa-apa." Aku mengangguk. Biarkan dia. Dia sudah tidak penting. Aku kembali menatap Arka yang tertidur di pelukanku. "Yang penting sekarang hanya kita, nak," bisikku. "Hanya kita." 15 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang ajaib, sekaligus hakim yang paling adil. Bagi kami, waktu adalah berkah. Penthouse kami adalah surga di atas awan, saksi bisu tawa seorang anak laki-laki yang tumbuh menjadi remaja cemerlang. Arka, matahariku. Di usianya yang ke-15, dia adalah cerminan dari semua harapan. Baikku. Dia tampan, cerdas, dan yang terpenting, dia memiliki hati yang terbuat dari emas, sesuatu yang tidak dia warisi dari ayahnya. Dia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Baginya, ayah adalah figur yang ia lihat pada Pak Bima, yang kini rambutnya telah memutih sepenuhnya, yang mengajarinya menyetir dan disiplin. Keluarga adalah Bei Inah, yang membawakannya kue-kue favoritnya. Dan dunianya adalah aku. Aku sendiri telah lama berdamai dengan masa lalu. Galeriku kini memiliki cabang di London dan New York. Aku adalah nama besar di dunia seni. Luka itu masih ada, bekas lukanya, tapi tidak lagi terasa sakit. Itu hanya pengingat bahwa aku selamat. Bagi mereka, waktu adalah neraka. Di hari yang panas dan berdebu, gerbang penjara wanita terbuka dengan suara derit yang memilukan. Seorang wanita tua, bungkuk, dan ringkih, melangkah keluar sambil memeluk tas plastik berisi barang-barangnya. Itu Santi. Dia mendapatkan remisi setelah 15 tahun dari hukuman 20 tahunnya. Dia berdiri di luar gerbang, matanya menyipit menahan silau matahari. Dia mengharapkan ada yang menjemput. Keluarga? Kerabat? Tidak ada. Setelah skandal itu, semua saudaranya memutuskan hubungan, malu. Dia sendirian. Dia tidak punya uang. Tidak punya rumah. Dia adalah hantu dari masa lalu. 1 bulan kemudian, di penjara lain, gerbang yang berbeda terbuka. Revan melangkah keluar. Hukuman seumur hidupnya telah melalui serangkaian banding dan gerasi, diubah menjadi 25 tahun, dan dia keluar lebih cepat karena perilaku baik, yang ironis. Pria yang keluar bukanlah pria yang sama. Usianya hampir 50 tahun, tapi terlihat seperti 70. Wajah tampannya telah hilang, digantikan oleh kulit kusam yang menempel di tulang. Matanya kosong. Penjara telah mengambil semua yang tersisa darinya. Seperti ibunya, tidak ada yang menjemputnya. Dengan sisa uang pegangan yang diberikan penjara, dia naik bus ke alamat terakhir yang dia tahu ibunya tempati. Bukan sebuah rumah, tapi sebuah pemukiman kumuh di bawah jembatan layang, di samping tempat pembuangan akhir. Dia menemukan Santi di sana, batuk-batuk di depan gubuk kardus. "Ibu," suaranya serak. Santi mendongak. Butuh waktu lama baginya untuk mengenali pria lusuh di depannya. Saat dia sadar, dia tidak memeluknya. Dia hanya tertawa. Tawa yang kering dan gila. "Akhirnya kamu datang juga, nak," desisnya. "Selamat datang di istana baru kita." Mereka tidak punya apa-apa. Semua harta yang kuberikan pada Revan, yang secara hukum adalah milikku, telah lama kusita kembali.
Rumah pusaka itu telah kubuldozer dan kujadikan taman umum atas nama orang tuaku. Uang yang dia curi telah kukembalikan ke kas perusahaan. Mereka berdua, ibu dan anak yang pernah berencana hidup mewah, kini menjadi pemulung. Setiap pagi, mereka berebut sampah plastik dan sisa makanan dengan tikus-tikus. Sementara itu, nasib Vina telah lama kutanyakan pada Pak Bima, hanya untuk menutup buku. Seperti yang saya laporkan dulu, Non, kata Pak Bima, beberapa tahun setelah kejadian. Dia kembali ke kampungnya. Tapi aibnya menyebar lebih cepat. Dia dicap sebagai pelakor gudang. Tidak ada yang mau menikahinya. Keluarganya sendiri menganggapnya beban. Laporan terakhir, dia hidup dalam depresi berat, tidak terurus, hanya duduk melamun di teras rumah kayu orang tuanya. Dia sudah tamat. Di penthouseku, aku menutup laporan itu. Fenganku sudah selesai. Tapi takdir, rupanya, masih menyimpan satu adegan terakhir. Ma, sepulang sekolah nanti kita jadi, kan? Tanya Arka sambil mengoleskan selai kacang ke rotinya. Pagi itu, penthouse kami bermandikan cahaya matahari. Jadi, dong, kamu mau traktir teman-temanmu di panti asuhan, kan? Mama sudah siapkan donasi dan makanannya. Nanti Pak Bima yang antar, jawabku, menyeruput kopi pagiku. Bukan Pak Bima. Mama yang antar, rengek Arka manja. Aku mau perginya sama Mama. Aku tertawa. Di usianya yang ke-15, dia masih suka bermanja-manja denganku. Baiklah, tuan muda, Mama yang antar. Sekarang habiskan sarapanmu, atau kamu terlambat. Sore itu, mobil sedan mewah kami berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat. Ini adalah area yang jarang kulewati, persimpangan yang memisahkan area komersial baru dengan pemukiman kumuh di bantaran kali. Arka, seperti biasa, sibuk dengan ponselnya di kursi belakang, sementara aku duduk di depan di samping Pak Bima yang menyetir. Lampu merah menyala lama. Di tengah teriknya sore dan deruk knalpot, seorang pria berjalan tertatih-tatih di antara mobil-mobil. Dia adalah gambaran penderitaan. Pakaiannya compang-camping, lebih kotor dari led di bengkel. Rambutnya gimbal dan beruban, menutupi sebagian wajahnya yang dekil. Satu tangannya memegang karung goni yang setengah terisi botol plastik, tangan lainnya mengetuk-ngetuk kaca mobil, berharap belas kasihan. Suara Arka tiba-tiba terdengar, nadanya berubah. Aku menoleh. Kenapa, sayang? Kasihan sekali bapak itu, bisik Arka. Dia menurunkan sedikit kaca jendelanya. Pria pemulung itu melihat jendela kami terbuka. Dia bergegas mendekat, matanya penuh harap, takut lampu keburu hijau. Pat, panggil Arka. Pria itu mengulurkan tangannya yang hitam dan kapalan. Arka merogoh dompetnya. Tanpa ragu, dia menarik 2 lembar uang 100 ribuan. Ini, Pak, buat makan, ya. Di luar, pria itu tertegun. 200 ribu. Itu lebih banyak dari yang dia dapatkan dalam seminggu. Dia buru-buru meraih uang itu, takut Arka berubah pikiran. Terima kasih, nak. Semoga Tuhan membalas. Suaranya serak dan parau, seperti sudah lama tidak dipakai. Saat itulah, dia mendongak. Matanya, mata yang dulu pernah menatapku dengan cinta palsu, lalu dengan kebencian murni, bertemu dengan mata Arka. Itu adalah Revan. Waktu seolah berhenti. Revan membeku. Dia menatap Arka. Dia melihat wajah remaja itu. Dia melihat rahangnya yang tegas, alisnya, alis yang sama seperti miliknya dulu. Lalu dia melihat mata Arka, mata yang dia warisi dariku. Pandangan Revan lalu beralih, dari Arka ke kursi penumpang di depan. Dan dia melihatku. Aku menatapnya lurus. Aku tidak lagi di gudang yang dingin. Aku di dalam mobilku yang sejuk, memakai pakaian desainer, sementara dia berdiri di luar, bau seperti sampah. Napas Revan tercekat. Syok. Rasa tidak percaya. Lalu pemahaman yang menghancurkan. Anak ini. Anak yang dia sebut, janin, dengan nada jijik. Anak yang dia coba bunuh bersama ibunya. Anak yang tidak dia inginkan. Kini anak itu telah tumbuh. Tampan, sehat, kaya, dan baik hati. Anak itu baru saja memberinya sedekah. Revan membuka mulutnya.
Tidak ada suara yang keluar. Dia ingin berteriak, menangis, memanggil nama putranya. Dia tidak bisa. Rasa malu yang luar biasa, rasa penyesalan yang membakar, menguncinya di tempat. Dia adalah ayah yang gagal, penjahat yang kalah, dan kini pemulung yang dikasihani oleh darah dagingnya sendiri. "Emma, kok bapak itu lihatin kita gitu?" tanya Arka, sedikit tidak nyaman. Dia seperti kaget. Klakson mobil di belakang kami berbunyi. Lampu sudah hijau. Aku membuang muka dari Revan. Aku tidak sudi menatapnya sedetik lebih lama lagi. "Jalan, Pak Bima," kataku dingin. "Baik, Non." Mobil melaju perlahan. Arka menoleh ke belakang, masih menatap pria aneh itu. Di kaca spion, aku melihatnya. Revan tidak bergerak. Dia hanya berdiri terpaku di tengah jalan, sementara mobil-mobil lain membunyikan klakson padanya. Uang 200.000 itu tergenggam erat di tangannya. Dia tidak menyapaku. Dia tidak memanggil Arka. Dia terlalu malu. Dia hanya menatap mobil kami yang menjauh, membawa pergi satu-satunya kebahagiaan yang pernah dia miliki dan dia buang. Sakit hati, kehilangan, dan kemiskinan. Itulah karmanya. Dan dia baru saja merasakannya, lebih sakit dari hukuman penjara manapun. "Bukan siapa-siapa, sayang," kataku pada Arka, mengelus rambutnya. "Cuma orang dari masa lalu yang sudah lama ibu kubur." Arka mengangguk, meski dia tidak mengerti, dan kembali ke ponselnya. Bagiku, cerita ini benar-benar telah berakhir. Mobil sedan mewah itu menghilang di tikungan, meninggalkan Revan sendirian di tengah persimpangan yang bising. Klakson-klakson memekakkan telinga, tapi dia tidak mendengarnya. Dia tuli. Dia buta. Dia hanya bisa melihat bayangan wajah putranya. Anaknya. Anak yang dia sebut janin. Anak yang dia biarkan kelaparan di gudang. Anak itu kini hidup, dan dia baru saja memberinya sedekah. Seseorang mendorongnya dengan kasar. "Minggir, Pak Tua. Mau mati, ya?" Revan tersandung ke tepi jalan. Dia merosot di trotoar yang kotor, di samping tumpukan sampah. 2 lembar uang 100 ribuan itu masih tergenggam erat. Uang dari putranya. Uang itu terasa seperti membakar telapak tangannya. Air mata mulai mengalir di pipinya yang dekil, bercampur dengan kotoran dan keringat. Tapi ini bukan tangis penyesalan. Ini adalah tangis kekalahan total. Dia tidak menangis saat divonis seumur hidup. Dia tidak menangis saat ibunya dicaci maki. Tapi melihat apa yang telah dia buang, itu menghancurkannya. Malam itu, dia kembali ke gubuk kardus di bawah jembatan. Santi sedang batuk-batuk, mengeluhkan dadanya yang sakit. "Dapat apa hari ini?" desis Santi. Revan tidak menjawab. Dia hanya duduk di tumpukan koran bekas. "Kau tuli?" aku tanya. "Aku melihatnya," bisik Revan. "Melihat siapa?" "Si Jalang Amanda itu." "Dia." "Dan anak itu." Santi terdiam. "Anak? Anak kita, Bu," kata Revan, suaranya pecah. "Dia sudah besar, tampan, kaya. Dia memberiku ini." Revan melempar 2 lembar uang lecek itu ke pangkuan Santi. Santi menatap uang itu. Lalu dia menatap Revan. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah. Dia hanya mulai tertawa. Tawa yang kering, serak, dan penuh kegilaan. Dia tertawa sampai dia terbatuk-batuk hebat. "Jadi kita kalah, Nak," desisnya di sela tawa. "Kita benar-benar kalah." Revan menunduk. Dia tahu, sejak saat itu, hidupnya sudah benar-benar berakhir. Penjara adalah hukuman fisik. Tapi ini adalah hukuman jiwa. Dia akan hidup, jika itu bisa disebut hidup, setiap hari dengan bayangan putranya yang memberinya uang karena iba. Dia dan Santi tidak pernah dibicarakan lagi. Mereka hanya 2 dari ribuan bayangan terlupakan di sudut gelap kota. Nasib Vina pun tak kalah tragis. Pak Bima, beberapa tahun lalu, mendapat kabar terakhir. Depresinya di kampung tak pernah sembuh. Ditolak oleh masyarakat dan menjadi beban keluarga, dia mengakhiri hidupnya di usia muda. Sendirian, hancur, dan dilupakan. Kalung berlian 3 miliar itu, tentu saja, telah lama kembali ke brankas galeriku. 7 tahun kemudian, jadi,
Mom yakin tidak apa-apa aku kuliah di London. Aku tersenyum, menatap putraku yang kini sudah setinggi Pak Bima. Arka, di usianya yang ke-22, telah tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Dia baru saja lulus sebagai yang terbaik dari universitasnya di sini dan diterima di program masternya di Inggris. Kenapa Mama harus tidak apa-apa? London adalah rumah kedua galerimu, kataku, merapikan kerah kemejanya. Kami sedang berada di pameran tunggal terbaruku. Ya, tapi aku akan jauh. Dengar, Arka, aku memegang bahunya. Kamu adalah matahariku. Tapi matahari harus bersinar untuk dunianya sendiri. Mama akan selalu ada di sini. Sekarang pergilah, kejar mimpimu. Arka memelukku erat. Aku sayang Mama. Mama lebih sayang padamu. Malam itu, setelah pameran selesai, aku berdiri sendirian di balkon penthouseku. Kota Jakarta berkilauan di bawah. Bei Inah sudah pensiun dengan bahagia di kampungnya, hidup dari tunjangan hari tua yang kuberikan. Pak Bima kini menjadi kepala dewan direksi di perusahaan keamananku, namun dia masih sering mampir untuk memastikan nya aman. Aku menatap langit malam. Aku memikirkan Revan, Santi, Vina. Bukan dengan benci. Bukan dengan marah. Tapi tidak ada. Kosong. Mereka hanyalah bab yang sudah lama selesai kubaca. Aku telah memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku mengangkat gelasku. Bukan untuk merayakan kehancuran mereka, tapi untuk merayakan hidupku. Untuk Arka. Untuk fajar baru yang telah lama datang. Buku itu telah tertutup. Dan aku, Amanda, akhirnya, benar-benar bebas. 1 dekade berlalu lagi dalam sekejap mata. Di taman rooftop penthouse yang sama, di bawah langit senja Jakarta yang berwarna lembayung, seorang wanita anggun dengan beberapa helai uban perak di rambutnya yang terawat, sedang tertawa. Itu aku, Amanda. Tawaku lepas saat seorang gadis kecil berusia 5 tahun, dengan mata secerah bintang warisan ibunya dan rahang tegas warisan ayahnya, berhasil meletakkan balok mainan di puncak menara yang reyot. Lihat, Oma. Alia bisa, seru gadis kecil itu. Alia, putri Arka. Oma lihat, sayang. Kamu memang hebat, kataku, memeluknya. Pintu kaca di belakang kami bergeser terbuka. Arka masuk, kini seorang pria berusia 30-an, gagah dan berwibawa. Dia telah sepenuhnya mengambil alih kemudi kerajaan bisnis kami, bahkan mengembangkannya ke bidang teknologi. Di sampingnya, istrinya, seorang arsitek ternama, tersenyum hangat. Sepertinya seru sekali di sini, kata Arka, melepaskan dasinya. Dia langsung menghampiri putrinya dan mengangkatnya ke udara, diiringi tawa melengking Alia. Aku duduk di kursiku, memandangi mereka. Arka, istrinya, dan cucuku. 3 orang yang mewakili duniaku. Pak Bima telah lama pensiun, menikmati masa tuanya di sebuah villa di puncak yang kuberikan padanya, meski dia masih meneleponku setiap minggu untuk melapor. Bei Inah telah meninggal dengan tenang dalam tidurnya, dikelilingi oleh anak cucunya. Dan mereka, Revan dan Santi, aku mendengar kabar terakhir bertahun-tahun lalu. Santi meninggal karena sakit di gubuk kardusnya. Revan, yang kini benar-benar sendirian, terakhir terlihat menghilang di antara lautan manusia di ibu kota, menjadi hantu tanpa nama, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan. Nasib mereka tidak lagi membebaniku. Mereka hanyalah catatan kaki yang terlupakan dalam sejarah hidupku. Lagi melamun apa? Ma, tanya Arka, kini duduk di sampingku sambil memangku Alia yang mengantuk. Aku tersenyum, menyentuh pipinya. Melamun betapa beruntungnya Mama. Aku menatap kota yang mulai menyalakan lampunya, lautan cahaya yang tak terbatas. Dulu, seseorang mencoba menjebakku dalam kegelapan abadi di sebuah gudang. Mereka mencoba memadamkan cahayaku. Mereka tidak tahu bahwa terkadang bintang justru harus dihancurkan terlebih dahulu agar bisa meledak menjadi supernova, bersinar paling terang, melahirkan kehidupan baru. Arka adalah kehidupanku yang baru. Alia adalah kelanjutannya. Mama sayang kamu, bisikku pada Arka. Aku juga sayang Mama, balasnya, persis seperti yang selalu dia katakan. Aku memejamkan mata, merasakan angin malam yang sejuk. Di masa lalu,
Aku punya suami dan mertua. Kini, aku punya anak, menantu, dan cucu. Aku tidak kehilangan apa-apa. Aku mendapatkan segalanya. Buku itu tidak hanya tertutup, Buku itu telah digantikan dengan perpustakaan baru yang jauh lebih indah. Dan aku, Amanda, merasa damai. 2 dekade berlalu secepat kepakan sayap kupu-kupu. Di balkon yang sama, di kursi yang sama, aku duduk. Usiaku kini telah senja, 90 tahun. Kulitku mungkin telah mengeriput, tapi mataku masih setajam dulu, menatap kota yang kini dipenuhi gedung-gedung pencakar langit yang tak pernah kubayangkan. Oma kedinginan. Aku menoleh. Alia, cucuku, kini seorang wanita muda yang brilian. Dia berjongkok di samping kursiku, wajahnya yang penuh cinta mengingatkanku pada Arka muda. Di belakangnya, Arka, putraku, matahariku, berdiri tegak, rambutnya sudah memutih di pelipis, namun tatapannya masih sama, penuh kasih. Oma tidak kedinginan, sayang, bisikku, suaraku rapuh seperti kertas tua. Oma hanya menikmati pemandangan. Arka tersenyum, menyelimutiku. Kami di sini, Ma. Alia baru saja kembali dari peluncuran proyeknya di Singapura. Dia hebat, kataku, menatap Alia. Kamu adalah kebanggaan Oma. Aku hebat karena Oma hebat, balas Alia, menggenggam tanganku yang keriput. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, aku berbaring di tempat tidurku, dikelilingi oleh Arka dan keluarganya. Aku telah melihat Arka menjadi pria yang luar biasa. Aku telah melihat Alia tumbuh menjadi wanita yang kuat. Aku telah melihat warisanku, bukan harta, tapi cinta dan kekuatan, tumbuh subur. Aku memikirkan gudang itu, kegelapan itu. Sudah begitu lama. Rasanya seperti cerita orang lain. Mereka mencoba menguburku. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah benih. Suara Arka terdengar di telingaku. Aku tersenyum, mataku terasa berat. Mama sayang kamu, Arka. Aku juga sayang Mama, balasnya, persis seperti yang selalu dia katakan. Jangan menangis, bisikku, meskipun aku tahu dia sedang menahan air matanya. Mama menang. Kita menang. Aku memejamkan mata. Angin malam tak lagi terasa sejuk. Yang kurasakan hanya damai. Hangat. Buku itu tidak hanya tertutup. Buku itu telah menjadi legenda di perpustakaan keluarga kami. Dan aku, Amanda, akhirnya beristirahat.